Pondok pesantren sebagai sebuah institusi pendidikan biasanya mewajibkan para santrinya memiliki penampilan yang rapih. Tapi di daerah Sentong, Prigen, Pasuruan, Jawa Timur ini ada sebuah pondok pesantren yang tidak mengharamkan para santrinya memiliki rambut gondrong. Nah, saya akan coba tinggal bersama mereka untuk mengetahui lebih banyak keunikan-keunikan pondok pesantren ini. Ya, namanya Pesantren Singa Putih Munfaridin. Di sini para santri membiarkan rambutnya panjang menjuntai. Meski kelihatannya tak layak, tapi rambut gondrong di pesantren ini punya makna tersendiri. Bahwa soal rambut panjang di pondok ini bukan sebuah kewajiban, bukan sebuah larangan. Artinya yang tidak rambut panjang juga boleh, yang rambut panjang juga diperbolehkan gitu loh. Tetapi ada sebuah konsekuensi kalau ada santri menggunakan atau membiarkan rambutnya itu panjang. Karena bagi pondok Singa Putih, rambut panjang adalah sebuah simbol. Pikirannya tidak boleh pendek, pikirannya terus panjang ke depan. Nama Singa Putih lebih mirip dengan nama Padepokan Bela Diri. Terdengar aneh bila pondok pesantren diberi nama Singa Putih. Apalagi biasanya nama pesantren cenderung berasal dari bahasa Arab. Singa itu kerja keras untuk membersihkan hati, kerja keras membuang sifat sombong di hati, membuang sifat drengki di hati, hasud di hati, takabur di hati, dan lain sebagainya, kan itu. Pondok yang didirikan oleh Kiai Haji M. Syaifullah Arif Billah ini termasuk pesantren salaf. Dalam bahasa Indonesia, salaf artinya tradisional. Rutinitas ibadah di pondok ini dilaksanakan seperti di zaman Wali Songo. Ditandai dengan mencium tangan sang kiai atau tabaruk selesai sholat wajib. Tidak hanya itu, di tengah polemik haram tidaknya merokok dalam ajaran Islam, para santri di sini justru bebas mengepul tembakau bakar. Keunikan pesantren di Prigen Pasuruan ini tidak hanya pada nama dan santrinya saja. Binatang peliharaan yang ada di pondok ini pun terbilang aneh. Rubah yang satu ini misalnya. Binatang bermoncong panjang ini menjadi sahabat santri. Nah, kalau yang ini beda lagi. Hewan menyerupai rubah ini dikenal para santri dengan nama Bintaro. Hewan-hewan aneh yang dipelihara para santri kebanyakan dibeli dari warga yang tak mampu memelihara. Selain hewan aneh, pesantren ini juga menyukai pajangan dari hewan yang dikeringkan seperti ini.
Pesantren Singa Putih ini berdiri pada tahun 1992. Meski terkesan metal, namun pesantren ini berkembang karena misi mulia. Meski para santri murni lepas biaya, pondok pesantren ini juga mengharamkan bantuan dari pihak manapun. Mereka dinyatakan lulus bila sudah mandiri dalam ilmu agama dan mencari nafkah hidup. Para santri pun terdorong untuk giat mengasah keahlian masing-masing. Keterampilan yang beragam seperti kerajinan pahat, wirausaha, hingga ahli bangunan diajarkan sang guru. Tak heran bila asrama santri dibangun oleh tangan mereka sendiri. Usaha lain yang mereka pelajari adalah pembuatan minuman ringan rempah menyehatkan. Mereka juga memanfaatkan sumber mata air pegunungan Prigen sebagai air minum kemasan dan sudah beredar di pasaran. Penyangiran itu sebetulnya ya sangat natural, di tubuhku ada, cuman filter itu ya. Filter itu kita riyadhoi, dirituali selama 99 hari. Minta kepada Allah agar supaya si alat ini mampu bekerja untuk air itu. Jadi termasuk mengungkap salah satu ayat Al-Qur'an. Pengembangan santri juga banyak terbantu dari keahlian santri dari pengobatan alternatif. Kiai pondok ini memiliki kemampuan mengobati pasien dengan cara memindahkan penyakit dari tubuh manusia ke tubuh hewan. Tumor usus. Kalau yang normal gini ya, ini yang nggak normal. Katanya untuk bagian otak, Mas, bagian kepala. Seperti apa tadi? Seperti misalnya kanker-kanker otak gitu, Mas. Itu agak kesulitan untuk mencarinya. Jadi untuk mencarinya, untuk membuka-bukanya ini terlalu kecil, Mas ya. Tapi kalau di hewan yang seperti kambing agak mudah, tapi tetap kesulitan, Mas. Katanya harus jeli kan, untuk di saraf-sarafnya, bagian saraf-sarafnya itu harus jeli. Pasien yang datang lebih banyak memiliki penyakit kronis. Salah satu pasien adalah Wiwit Sriwijayati. Ia telah berobat ke beberapa dokter dan rumah sakit, namun kesehatannya belum juga pulih. Kalau ganti dokter memang udah sering. Dokter gigi saya ganti sampai 3 kali. Kalau untuk dokter saraf saya udah, kalau saya hitung-hitung sampai 4 kali. Awalnya sih saya nggak berpikir masa sih dengan penyembuhan seperti itu bisa sembuh gitu. Akhirnya saya mencoba untuk berikhtiar ke alternatif. Akhirnya coba ke sini. Kok begitu pertama saya berobat dalam tempo 3 hari, kok sepertinya ada perkembangan walaupun itu sedikit. Ya mungkin itu bertahap. Kini Wiwit masih rajin menyambangi pesantren Singa Putih. Kali ini ia datang tak berobat lagi, tapi membeli jamu sebagai suplemen. Meski digunakan sebagai media transfer penyakit, bukan berarti kambing yang tadi ini tidak bisa dikonsumsi lagi. Sekarang saya dan para santri sedang memasak kambing ini untuk digunakan sebagai menu buka puasa. Tapi bagian-bagian yang tidak terkena penyakit saja yang digunakan. Potong lagi, Mas. Mas. Karena pesantren Singa Putih hanya dihuni santri laki-laki, dengan sendirinya kaum Adam ini mampu memasak bak koki restoran.
Pada umumnya, santri-santri Singa Putih berasal dari berbagai golongan. Bahkan banyak yang pernah terjerumus ke lembah hitam. Salah satunya adalah Suwito alias Ireng. Bapak dua anak ini mengaku sempat menjadi otak kriminal di Surabaya dan sekitarnya. Motif ekonomi menjadi alasan utama Ireng menjadi penjahat. Salah satu peristiwa yang masih dikenangnya adalah menjadi dalang perampokan. Tidak tanggung-tanggung, Ireng dibantu 3 rekannya merampok gudang minyak di kawasan industri rumput Surabaya. Hasil merampok pun digunakan untuk berfoya-foya. Teman saya garong atau merampok ya itu, kalau membawa anak-anak perempuan paling satu, itu paling satu. Kalau saya di atas 2, 3, 4 gitu. Itu pun enggak satu persatu gitu. Langsung aja. Sekaligus gitu. Masuk pesantren Singa Putih memudahkannya untuk mengejar hidayah meski tak semudah membalikan telapak tangan. Allah, Engkau dekat, penuh kasih sayang, takkan pernah Engkau biar. Akhirnya saya terus berpikir minta Allah, dikasih Allah jalan, yaitu firasat lah seperti itu. Bikin musola kecil-kecilan gitu. Bikin musola demi sedikit, ya akhirnya teman-teman tetap ke rumah. Ya dia dengan cara seperti itu saya mendirikan musola, yaitu teman-teman bisa dengan sendirinya sungkan itu apa? Nah itu tadi. Kau yang selalu terjaga, yang memberi segala. Kini pria asal Gresik ini telah menjalani hari-harinya dengan damai. Keuangannya pun tertolong setelah memimpin sebuah pabrik plastik di Surabaya. Keahliannya diasah saat dia belajar di pesantren Singa Putih. Untuk menjaga kebugaran, para santri memilih pencak silat dan bela diri memakai golok dan pedang. Muslim yang kuat lebih disukai Allah daripada muslim yang lemah. Nah, untuk menunggu waktu berbuka, biasanya para santri di pondok pesantren Singa Putih ini mengisi waktu dengan berlatih keterampilan bela diri seperti ini. Saya akan mencoba, kira-kira saya bisa nggak ya menjadi sekuat mereka ini. Keimanan saya pun diuji. Untuk menolak serangan, saya pun disuruh diam, tahan nafas, dan memusatkan pikiran pada Tuhan. Mas, kenapa tadi Mas bisa terpental seperti itu? Gimana ceritanya Mas? Sampai ada ininya. Gimana Mas? Penjelasannya gimana Mas? Secara tidak langsung kalau orang itu kalau ingat kepada Allah, secara lafaz dalam hati dia ada dalam hatinya ada nama Allah, itu insya Allah.
segala bentuk serangan macam apapun. Kalau dalam hati selalu ada asma Allah, insya Allah tidak terlindungi. Dari situ hari itu istilahnya itu barokah dari adanya asma Allah di dalam hati kita. Saatnya para santri berbuka puasa bersama. Seperti umat Islam lainnya, para santri di pondok ini juga menjalani ibadah salat sunnah tarawih. Tapi di pondok ini punya sesuatu yang unik. Salat tarawih setiap malam Jumat dilakukan agak berbeda. Salat tarawih dilakukan dengan gerakan yang sangat cepat. Seruan amin setelah imam membaca surat Al-Fatihah pun cukup mengejutkan. Sholat itu yang penting kan tumak ninahnya. Sholat yang bagus itu sholat yang lama enggak. Sholat yang bagus syarat rukunnya pas, kemudian ada tumak ninahnya. Misalnya Allahu Akbar gini ada diamnya. Meskipun lama Allahu Akbar, enggak ada diamnya, enggak ada tumak ninah, enggak sah. Terlepas bagaimana umat menghadap Tuhan dan menganut aliran, pilihan wajib manusia adalah mendekatkan diri pada Sang Pencipta.